Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film dokumenter di Netflix. Judulnya The Lost Children. Ini kisah nyata tentang pencarian 4 anak yang hilang di hutan Amazon selama 40 hari setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh. Dari 7 penumpang pesawat kecil yang jatuh itu, hanya 4 bersaudara itulah yang selamat. Semua penumpang dewasa, yakni pilot dan seorang pemimpin adat serta ibu dari keempat anak tersebut tewas. Anak tertua berusia 13 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga 4 tahun, dan yang bungsu usianya belum genap 1 tahun. Artinya dia masih bayi. Pada Juni 2023 terjadi kecelakaan pesawat di hutan Amazon di wilayah Kolombia. 15 hari kemudian pesawat akhirnya ditemukan. Namun di dalam pesawat yang hancur itu hanya ditemukan jenazah 3 orang dewasa. Sementara 4 penumpang anak-anak tidak berada di lokasi. Maka pencarian besar-besaran pun dimulai. Tentara dan helikopter dilibatkan, dikerahkan. Operasi ini dinamakan Operasi Harapan, mengingat kondisi hutan Amazon yang menantang dan penuh bahaya. Mulai dari binatang buas hingga pemberontak dan teroris yang menjadi ancaman bagi upaya penyelamatan anak-anak tersebut. Awalnya masyarakat adat menolak membantu proses pencarian, mengingat konflik panjang yang pernah terjadi antara mereka dan tentara. Tetapi akhirnya mereka ikut membantu dan bekerja sama dengan tentara atas dasar rasa kemanusiaan. Dengan keyakinan mereka terhadap kekuatan spiritual yang ada di hutan, berbagai ritual mereka lakukan. Masyarakat adat percaya bahwa ada kekuatan penunggu hutan yang menyembunyikan anak-anak itu. Sebaliknya, sebagian besar tentara meragukan pendekatan spiritual seperti itu yang bertolak belakang dengan logika dan keyakinan agama mereka. Singkat cerita, pada hari ke-40, anak-anak itu ditemukan dan masih hidup, walau dengan kondisi yang mengenaskan. Ini tentu suatu mukjizat. Dari cerita ini kita bisa belajar. Pertama, bagaimana permusuhan dan konflik yang berlangsung bertahun-tahun antara masyarakat adat dan tentara dikesampingkan demi tujuan kemanusiaan. Artinya nilai kemanusiaan ditempatkan lebih tinggi dari semua kepentingan, kebencian, dan permusuhan. Kedua, selama ini atau belakangan ini kita mulai meninggalkan atau mengabaikan nilai-nilai dan kearifan masyarakat adat. Kearifan lokal juga mulai terpinggirkan. Keyakinan mereka disepelekan. Atas nama kepentingan ekonomi, hutan-hutan masyarakat adat digusur. Atas nama pembangunan, masyarakat adat disingkirkan. Padahal sudah sering terbukti justru kearifan masyarakat lokal lah yang menyelamatkan bumi dan manusia. Pelajaran terakhir, yakni di tengah semakin terkikisnya keimanan kita, antara lain oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cerita tentang anak-anak dan bayi yang bertahan di tengah hutan selama 40 hari, yaitu di hutan Amazon yang ganas, ini merupakan keajaiban. Sulit diterima akal manusia mengingat di hutan itu penuh binatang buas, rawa-rawa, buaya, dan hujan yang turun 16 jam setiap hari. Karena itu, kisah ini dapat membangkitkan kembali iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama kita.